Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Salsabila dengan NIM 857623366 akan mensimulasikan pembelajaran terpadu kelas 3 di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat semua ya. Sebelum masuki pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu, Gi. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum masuki pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, Gi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah melihat pasar? Pernah ya? Bagaimana keadaan pasar yang kalian lihat? Ramai? Ramai ya? Kegiatan apa yang terjadi di dalam pasar? Ya, betul, kegiatan jual beli ya. Kegiatan jual beli. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu ekonomi di sekitarku. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui tanya jawab tentang kegiatan ekonomi di sekitarku, Ibu harap kalian dapat menyebutkan 3 tempat terjadinya jual beli. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pentingnya berbuat jujur. Dan yang ketiga, melalui penugasan, Ibu harap kalian dapat menyelesaikan soal cerita tentang uang belanja. Baik, untuk manfaat pembelajaran hari ini, yang pertama, untuk materi IPS, 1. Mengenal peran penjual dan pembeli. Yang kedua, memahami fungsi uang sebagai alat tukar. Untuk materi PKN, yang pertama, menerapkan sikap jujur dalam bertransaksi. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi matematika, yang pertama, mampu menghitung total belanja atau penjumlahan. Dan yang kedua, mampu menghitung uang kembalian atau pengurangan. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi pokok ya anak-anak. Yang pertama kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di sekitarku ya, yaitu tentang kegiatan jual beli. Nah, untuk kegiatan jual beli, ada yang tahu tidak pengertian dari jual beli? Atau pengertian sederhananya? Iya, gimana? Baik, kegiatan jual beli katanya tadi kegiatan menjual barang atau jasa. Iya, betul. Baik ya, kegiatan jual beli adalah bagian dari kegiatan ekonomi, yaitu aktivitas tukar-menukar barang atau jasa dengan uang ya. Ini adalah cara utama kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini ibu punya gambar, kalian bisa lihat ya. Ini gambarnya tentang jual beli di pasar ya. Di sini ada ibu-ibu yang sedang menawar, mungkin ada yang sedang membeli barang ya, sayuran atau mungkin buah ya. Di sini contoh gambarnya ya, Nana. Untuk selanjutnya kita masuk ke alat dan tempat transaksinya jual beli. Nah, ketika kita menjual barang atau membeli barang, kita kan pasti menggunakan alat transaksi ya. Nah, ada yang tahu alat transaksi untuk jual beli? Iya, betul, uang ya. Kita menggunakan uang sebagai alat transaksi jual beli. Mungkin kalau zaman dahulu itu menggunakan istilahnya barter ya, menukar barang dengan barang lagi ya. Semisal contoh, ibu ini punya ayam ya, ayam. Tapi ibu ingin membeli beras ya, ibu tidak punya beras lah. Ibu bisa menukarkan ayam itu dengan beras ya. Selanjutnya, di sini karena zaman itu sudah canggih ya, alat transaksinya menggunakan uang ya.
uang adalah alat pembayaran yang sah dan alat tukar utama dalam kegiatan jual beli. Seperti contohnya ibu punya nih alat transaksinya uang seperti ini ya. Ini kita bisa gunakan untuk membeli barang ya, membeli barang atau membeli jasa ya. Contohnya seperti ini. Ibu ingin membeli buah semangka dengan menggunakan alat uang ini, alat transaksi ini ya. Selanjutnya ada tempat jual beli ya. Tempat jual beli itu biasanya di mana sih? Ada yang tahu? Ya, betul, di pasar, Bu. Iya, benar. Terus di mana lagi? Iya, di swalayan. Ada lagi? Di toko. Iya, betul. Ada lagi? Di kantin. Iya, di kantin, betul ya. Di kantin bisa, tapi kalau kantin tersebut itu ada penjualnya ya. Kalau sekadar kayak kantin, tempat makan saja dan makanan itu sudah disediakan di sekolah dan tidak terjadinya kegiatan jual beli, artinya berarti bukan ya. Tapi kalau kantinnya itu kantin sekolah, misalkan ada tempat jual belinya, artinya berarti itu merupakan tempat kegiatan jual beli ya. Baik. Contohnya ya pasar seperti gambar ini nih. Ada pasar ya. Ibu-ibu sedang beli barang ya. Selanjutnya di sini ada pelaku jual beli. Untuk pelaku jual beli, tokoh utamanya ada 2. Ada yang tahu tidak? Apa saja? Tokohnya siapa saja? Iya, betul. Penjual dan pembeli ya. Penjual dan pembeli. Ada yang tahu peran dari penjual dan pembeli? Dan pengertian dari penjual dan pembeli? Ya, penjual adalah orang yang melakukan kegiatan menjual barang dagangan ya. Perannya yaitu menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh pelanggan atau pembeli atau masyarakat. Selanjutnya, pembeli adalah orang yang melakukan kegiatan membeli apa yang mereka perlukan. Perannya yaitu menggunakan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya kita ketika melakukan jual beli, kita harus mempunyai sifat jujur ya. Jujur. Ada yang tahu tidak pengertian dari sifat jujur? Iya? Tidak berbohong. Iya, betul. Terus apa lagi? Tidak curang. Iya, betul. Terus apa lagi? Ya. Jadi sikap jujur itu adalah sikap lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang ya. Pentingnya dalam jual beli apa ya? Bagi penjual contohnya ya, jujur dalam memberikan informasi tentang kualitas barang, harga, dan menggunakan timbangan dengan benar. Contoh seperti ini. Ibu ingin membeli beras ke pasar ya. Ibu misalkan membelinya 1 kilo ya. 1 kilo itu harga berasnya misalkan 15.000. Nah, ibu memberikan uang 20.000 ya. 20.000 otomatis kembaliannya harusnya 5.000 ya. Dan di situ penjualnya tidak boleh mengurangi timbangan berasnya, harus sesuai dengan 1 kilogram beras ya. Nah, itu adalah sifat jujur. Terus kalau misalkan penjualnya tidak jujur dalam misalkan penjualnya ini memberikan berasnya kurang dari 1 kilo, itu boleh tidak? Tidak boleh ya, karena itu merupakan sifat yang curang ya, kebalikan dari sifat jujur. Selanjutnya, jujur bagi pembeli. Contohnya seperti apa? Jujur dalam membayar sesuai harga dan mengembalikan uang kembalian jika jumlahnya berlebih ya. Maksudnya seperti ini. Ibu membeli misalkan beras tadi ya. Harganya tadi 1 kilonya 15.000 ya. Ibu memberikan uang 20.000. Tapi yang seharusnya ibu menerima kembalian itu 5.000, ibu menerima kembalian itu 10.000. Nah, otomatis 5.000 itu kan berarti bukan hak milik ibu ya. Berarti itu uangnya penjual yang berlebih ya. Iya. Berarti kembaliannya lebih ya. Iya, berarti ibu harus mengembalikan uang tersebut ya, supaya tidak merugikan penjual ya. Nah, ibu harus bersikap jujur ya, seperti itu. Jadi mengapa sih
kita harus jujur dalam berjual beli? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Agar dapat dipercaya oleh orang lain ya. Yang pertama ya. Contohnya seperti ini. Kalau ibu sebagai penjual misalkan ya, ini memberikan kualitas barang dan harganya itu jujur ya, tidak mengurangi timbangan, otomatis pelanggan akan percaya terhadap ibu ya. Selanjutnya, agar tidak merugikan orang lain. Contohnya seperti tadi, ketika kita mengurangi timbangan atau kita menyebutkan kualitasnya bagus padahal tidak ya, terus itu sama saja merugikan orang lain ya. Selanjutnya, membuat transaksi lebih adil dan aman ya. Yang selanjutnya itu ada menjaga nama baik penjual ya. Nah, jadi kalau kita menjual barangnya itu jujur ya, orang lain akan percaya dan akan beli kembali kepada kita ya. Terus selanjutnya membuat usaha lebih lancar dan berkembang ya. Untuk selanjutnya di sini ada operasi hitung dasar ya. Operasi hitung dasar dalam berjual beli apa? Ya, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan digunakan untuk menghitung total dari beberapa barang yang dibeli, dan pengurangan itu digunakan untuk menghitung sisa uang atau uang kembalian setelah dikurangi total belanja. Di sini ada rumus sederhana. Rumus sederhananya yaitu uang kembalian sama dengan uang bayar dikurangi uang belanja. Contohnya, untuk contoh soal 1, kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, di sini ada soal cerita, ayah membawa uang sebesar 150.000 ya untuk berbelanja. Ayah membeli sepatu olahraga seharga 110.000 dan kaos kakinya 25.000 ya. Berapa sisa uang ayah sekarang? Nah, untuk langkah penyelesaiannya, total belanja ya 110.000 ditambah 25.000. Jadi berapa anak-anak? Ya, 135.000. Betul. Sisa uangnya itu tadi 150 ya. Uangnya awal jumlahnya 150 ya. Dikurangi total belanjanya tadi berapa? 135.000. Jadi tinggal berapa? 15.000 ya, Nana. Baik, untuk contoh soal yang kedua. Andi ingin membeli buku tulis dan pensil. Ia membawa uang sebesar 50.000 ya. Harga buku tulis adalah 18.000 dan harga pensil adalah 8.000. Berapa uang kembalian yang harus Andi terima? Baik, langkah penyelesaiannya seperti ini ya, Nana. Total belanjanya tadi berapa? 18.000 ditambah 8.000, jadi 26.000. Pintar. Selanjutnya sisa uangnya. Tadi pertamanya uangnya berapa? 50.000 ya. Nah, dikurangi total belanja yang tadi 26.000, jadi berapa? 24.000. Pintar. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, Ibu ingin membagi kelompok ya untuk kita menyelesaikan soal diskusi ya. Ibu ingin bagi kelompoknya. Berhubung di sini ada 20 siswa ya. Ibu bagi jadi 4 kelompok ya. Satu kelompoknya berarti 5 orang ya. 5 orang. Silakan. Jadi nanti absen pertama sampai absen kelima kelompok 1, absen ke-6 sampai absen ke-10 berarti kelompok 2, terus absen ke-11 sampai absen ke-15 berarti kelompok ke-3, dan absen 16 sampai 20 berarti kelompok 4 ya. Nah, di sini ada soal diskusi. Soal diskusinya Ibu bacakan ya. Di sini juga tertera ya soal diskusinya. Mengapa kita harus jujur dalam menjual barang atau jasa ya? Yang pertama, soal pertama tadi. Soal kedua, di mana tempat terjadinya jual beli? Ya. Yang ketiga,
transaksi jual beli disebut. Dan yang keempat, ada soal cerita, yaitu ibu membeli perlengkapan dapur. Ibu membayar dengan uang 200.000. Harga kompornya adalah 95.000. Dan harga panci itu 85.000. Hitunglah sisa uang ibu setelah berbelanja, ya. Dan yang kelima juga sama, ada contoh soal ya, soal cerita. Di sini Dina membawa uang sebesar 60.000 ya ke toko buku. Dina membeli pulpen seharga 12.000, spidol seharga 15.000, dan penghapus seharga 3.000 ya. Berapa sisa uang Dina? Silakan untuk 5 soal itu dikerjakan secara berkelompok ya, dengan teman-temannya didiskusikan. Selesai berdiskusi ya, nanti ibu ingin kalian presentasi ya, maju presentasi untuk menjawab soal tersebut ya. Silakan dikerjakan, waktunya mulai dari sekarang. Baik, sudah selesai? Sudah selesai berdiskusi? Sudah diisi semua soal-soalnya? Ya, baik, terima kasih. Untuk kelompok 1, silakan maju presentasi ya. Kelompok 1, ya silakan. Yang lain mendengarkan ya. Ya, bagus sekali penjelasan jawaban dari kelompok 1 ya. Beri tepuk tangannya. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya ya. Yang lain mendengarkan ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 atas jawabannya ya. Sangat bagus. Dan yang ketiga, untuk kelompok 3, silahkan presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Yang lain sama, mendengarkan ya, menyimak. Ya, betul. Untuk kelompok 3, beri tepuk tangan. Ya. Jawabannya juga tepat ya. Untuk kelompok 4, dipersilahkan waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih atas jawaban kelompok 4, juga tepat ya. Beri tepuk tangannya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tugas ya anak-anak. Ini tugas individu ya, tugas proyek. Silakan kalian kerjakan secara individu ya. Ada 5 soal, soalnya ibu bacakan terlebih dahulu ya. Kegiatan apa yang terdapat di dalam pasar? Yang kedua, orang yang menjual barang atau jasa disebut. Yang ketiga, orang yang membeli barang atau jasa disebut. Yang keempat, di mana tempat terjadinya jual beli. Yang kelima, ada soal cerita, yaitu seorang pedagang mainan menjual 3 jenis mobil-mobilan. Total harga 3 mobil-mobilan itu adalah 90.000. Pembeli memberikan uang kepada pedagang tersebut sebanyak 100.000. Berapa uang kembalian yang harus diberikan pedagang kepada pembeli? Silakan dikerjakan secara pribadi ya, Nana. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai semua? Sudah ya, kita bahas bersama ya tugasnya. Yang pertama, pertanyaannya, kegiatan apa yang terdapat di dalam pasar? Ayo, kalian menjawab apa? Ya, betul, kegiatan jual beli ya. Yang kedua, orang yang menjual barang atau jasa disebut. Ya, tadi apa? Penjual. Iya, betul, penjual ya. Selanjutnya, orang yang membeli barang atau jasa disebut. Ada yang tahu? Ya, betul, pembeli ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Di mana tempat terjadinya jual beli? Ada yang tahu? Ya, di pasar. Iya, betul. Ada jawaban yang berbeda? Di swalayan. Iya, betul. Terus ada lagi? Di toko. Iya, betul, di toko ya. Di warung ya. Selanjutnya,
Di warung juga bisa ya. Jadi di pasar, di toko, di swalayan, di warung itu dibetulkan saja ya jawabannya. Nah, terus yang kelima ada soal seorang pedagang mainan menjual 3 jenis mobil-mobilan, total harga 3 mobil-mobilan itu 90.000. Pembeli memberikan uang kepada pedagang tersebut sebanyak 100.000 ya. Berapa uang kembalian yang harus diberikan pedagang kepada pembeli? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama ya, total belanjanya tadi berapa? 90.000 ya. Lalu uang awalnya berapa? Uang yang pertama itu ada 100.000 ya. 100.000 dikurangi berarti berapa tadi? Totalnya 3 mainan 90.000 ya. Berarti uang kembaliannya yaitu 10.000. Iya, betul. Ada yang salah? Betul semua ya? Oh iya, betul semua. Hebat ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang terkait materi, diskusi maupun tugasnya? Ada? Jika tidak ada, Ibu yang ingin bertanya ya. Tadi kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi di sekitarku. Nah, ada yang masih ingat tadi kita belajar tentang jual beli itu alat transaksinya disebut apa? Uang. Iya, pinter. Selanjutnya, di mana tempat terjadinya jual beli? Ada yang tahu tidak tadi apa ya? Ada yang masih ingat? Di pasar ya, terus di swalayan, di toko ya, terus di warung ya. Ya, selanjutnya ada kegiatan jual beli itu biasanya ada 2 tokoh ya. Ada yang tahu tokohnya siapa aja? Ya, betul, penjual dan pembeli ya. Nah, terus ada yang tahu kenapa kita harus bersikap jujur ketika berjual beli? Ya, betul. Agar tidak merugikan orang lain ya. Agar bisa dipercaya oleh orang lain ya. Bagi penjual itu menjaga nama baik penjual ya. Terus agar usahanya lancar ya. Ya. Selanjutnya kita tadi belajar apa lagi? Ada yang masih ingat? Ya, betul, tentang penyelesaian operasi hitungnya ya. Tadi penjumlahan ya, kita belajar tentang penjumlahan, menjual barang ya. Tentang jual beli itu ada penjumlahan, ada pengurangan ya. Seperti itu. Penjumlahan itu digunakan untuk apa ya, Nana? Untuk menghitung total harga dari beberapa barang yang dibeli. Sedangkan untuk pengurangan digunakan untuk apa? Tadi menghitung sisa uang atau kembalian ya setelah dikurangi total belanja. Iya, betul. Nah, kita simpulkan bersama ya pembelajaran hari ini. Berarti kita tadi sudah belajar tentang kegiatan ekonomi di sekitarku, tentang definisi kegiatan jual beli ya. Kegiatan jual beli itu kegiatan ekonomi, yaitu aktivitas tukar menukar barang atau jasa dengan uang ya. Ini cara utama kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Lalu ada transaksi jual belinya menggunakan uang ya. Terus tempat terjadinya di warung, toko, swalayan ya. Terus selanjutnya ada pentingnya sikap jujur ya. Sikap jujur itu agar apa? Tidak merugikan orang lain ya. Ya, terus agar dipercaya oleh orang lain ya. Sikap jujur itu sikap yang gimana? Sikap yang lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang ya. Ya. Terus kenapa kita harus bersikap jujur ya? Kalau contohnya bagi penjual itu, contohnya jujurnya seperti apa? Jujur dalam memberikan informasi tentang kualitas harga ya, kualitas barang, harga ya. Terus tidak mengurangi timbangan ya. Selanjutnya untuk pembeli, jujurnya contohnya seperti apa? Jika kita menerima kembalian ya yang berlebih, maka kita harus mengembalikannya karena itu
bukan hak kita ya, karena itu bukan milik kita ya. Selanjutnya ada operasi hitung ya. Operasi hitung. Tadi penjumlahan digunakan untuk menghitung total harga barang dari beberapa barang yang dibeli ya. Menghitung total harga dari beberapa barang yang dibeli itu penjumlahan. Untuk pengurangan digunakan untuk menghitung sisa uang atau sisa kembalian setelah dikurangi total belanja ya. Rumusnya, ada yang tahu, masih ingat? Tadi rumusnya uang bayar dikurangi uang belanja ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, Ibu ada tugas PR ya untuk kalian kerjakan di rumah. Bisa dibantu oleh ibunya atau kakaknya atau ayahnya ya. Nah, soal tugas PR-nya Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, berdasarkan gambar di samping, apa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli? Gambarnya seperti yang tadi nih, gambar jual beli di pasar ya. Ya. Terus yang kedua, orang yang menjual barang disebut. Yang ketiga, orang yang membeli barang yang didagangkan disebut. Yang keempat, alat pembayaran jual beli adalah. Yang kelima, ada soal cerita, yaitu ibu pergi ke pasar membawa uang sebanyak 50.000 ya. Jika ibu membeli beras seharga 12.000, daging ayam sebesar 20.000, dan sayuran segarnya 8.000, berapa sisa uang ibu? Ya, kalian kerjakan nanti di rumah ya. Bisa dibantu oleh ibu, ayahnya atau kakaknya ya. Ada yang ditanyakan terkait tugas ini? Tidak ada? Baik, terima kasih. Baik, pembelajaran sudah selesai ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan pulangnya.